Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Aku harap koneksi internet kita hari ini bersahabat ya. Kenalin, namaku Winnie Ahda Sabila dengan NIM 2410812037 dan dalam 5-10 menit ke depan kita akan ngobrolin sesuatu yang mungkin lagi deket banget atau bahkan lagi dialami nih sama beberapa di antara kita. Yap, kalian bisa lihat di slide. Hari ini kita akan membahas cara pivot atau ganti haluan saat kita merasa salah jurusan dengan judul Respawn Your Future. Oke, sebelum lanjut, kalian pernah nggak merasa lagi di momen duduk di kelas, dosen lagi ngejelasin materi, terus kalian lihat teman di sebelah tuh kayak paham banget, kayak mangut banget sama materinya si dosen. Sementara kalian cuma lagi berisik aja kepalanya, lagi mikirin satu pertanyaan, aku ngapain ya di sini? Nah, coba deh, bagi kalian yang merasa hal yang mirip-mirip kayak gini, tolong dikasih reaction jempolnya gitu. Ternyata banyak ya dari kita yang ngasih reaction jempol. Nggak apa-apa, kita satu server guys. Tapi tenang, kalian gak sendiri, karena perasaan inilah yang kita sebut dengan sindrom salah jurusan. Jadi, kita harus kayak gimana nih? Nah, perasaan salah tempat ini tuh sering kita anggap sebagai sinyal dari sebuah kegagalan atau sinyal kita tuh harus nyerah gitu. Tapi kalian pernah mikir nggak kalau ternyata salah jurusan ini bisa kita lihat dari sudut pandang yang lain gitu. Gimana kalau ternyata salah jurusan itu bukan game over, tapi undangan buat kita tekan tombol respawn. Gimana tuh? Nah, gimana cara respawnnya? Daripada kita bahas cara pindah jurusan yang ribet dan makan waktu, hari ini aku akan share 3 cheat codes atau 3 cheat codes atau 3 strategi simpel buat ngehack situasi ini tanpa harus keluar dari jurusan kalian sekarang. Nah, level pertama yaitu eksplorasi lintas batas. Apa itu eksplorasi lintas batas? Nah, jadi dalam situasi ini anggap kalau jurusan kalian itu adalah main quest atau misi utama dalam sebuah game. Nah, kalau misi utama game tuh biasanya kan harus diselesaikan biar misi-misinya biar gamenya finish gitu. Nah, di setiap game yang seru pasti ada side quest-nya kan, pasti ada anak-anakannya itu, misi-misi kecilnya itu. Nah, ini bisa kita alokasikan ke UKM, seminar, volunteer, kepanitiaan. Nah, itu tuh adalah side quest-nya kalian. Jadi, jangan takut buat ikut kegiatan yang nggak nyambung sama jurusan kalian, karena bisa jadi nanti disitulah skill-skill yang nggak terduga tuh dapat gitu. Ternyata aku punya keahlian ini ya, ternyata aku punya keahlian ini ya gitu. Nah, itu bisa kita lakukan dengan eksplorasi lintas batas. Next, level kedua yaitu connect the dot, yaitu kita menghubungkan titik-titik yang tersembunyi. Jadi, anggap kalau semisal jurusan kalian itu adalah sebuah bahan, tapi kalau yang namanya bahan satu aja tuh kurang mantep gitu kan. Nah, makanya kita butuh bahan lain. Bahan lainnya yaitu hobi dan juga minat. Nah, misal nih, kalian dari jurusan akuntansi, tapi punya hobi buat ngurus-ngurusin event-event. Nah, kalian bisa tuh jadi finance planners, atau kalian anak teknik yang suka nulis. Nah, kalian bisa jadi technical writer. Nah, di sini tugas kita adalah
mencocokkan atau menggabungkan si jurusan dan juga hobi. Nah, disitulah letak keunikannya. Next, di level ketiga, yaitu kumpulkan legendary item. Nah, di level terakhir ini yang paling penting. Karena ngumpulin legendary item ini tuh sama dengan ngumpulin portofolio. Karena di dunia kerja nanti itu IPK emang penting, cuma portofolio itu seperti bukti nyatanya gitu. Jadi portofolio itu nanti adalah jawaban dari pertanyaan kamu bisa apa. Nah, itu. Nah, kita bisa kayak ikut project kecil, bikin desain, nulis blog, atau bisa mengelola media sosial. Nah, itu adalah bentuk dari legendary itemnya tadi yang bisa kita pamerkan. Jadi, portofolio itu nanti bisa jadiin bukti kalau kita tuh bisa gitu, bukan cuma tahu aja gitu. Nah, ini dia. Ada explore, connect, dan juga build. Nah, jadi teman-teman, sebagai penutup, aku punya 3 mindset yang harus kalian ingat semua ya. Yang pertama, penting buat melihat kalau jurusan kita itu bukan penjara, tapi starting point. Nah, yang kedua, peran kita aktif untuk menghubungkan apa yang kita pelajari sama apa yang kita cintai itu tuh penting banget. Makanya tadi dicontoh kayak anak akuntansi hitung-hitungan tapi suka ngurus-ngurusin acara. Nah, makanya bisa jadi finance planners gitu. Dan yang ketiga, langkah kecil kita dari sekarang itu adalah fokus buat membangun portofolio. Walaupun sekecil apapun itu, misalnya ikut seminar yang seminarnya cuma 10 orang itu juga nggak apa-apa guys. Jadi kuncinya adalah jurusan bukan finish line, tapi starting point. Nah, dari 3 hal ini kalian harus ingat ya, kalau jurusan itu bukan akhir dari sebuah cerita, tapi bab pertama dari petualangan yang kamu tulis. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.